Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 5D. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu dengan anggota kelompok 5 yuk. Yang pertama, Almalika Nadia Makfirah dengan NPM 201063108043. Kemudian Rizka Mariam dengan NPM 201063108019. Materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 yaitu kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Berikut materinya. Pembahasan pertama mengenai kode etik penelitian. Kode etik merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Kaidah di sini bersangkutan dengan pengutipan, perizinan, perujukan terhadap materi yang akan digunakan dan penyebutan sumber referensi atau informasi. Nah, pada penulisan karya ilmiah, penulis harus dengan jujur dalam menyebutkan rujukan bahan atau pemikiran yang diambil dari sumber lain. Karena jika dalam pemakaian bahan dari sebuah sumber tidak disertai dengan rujukan, maka dapat dikatakan dengan pencuri. Dalam penulisan karya ilmiah, merujuk dan mengutip sebuah sumber adalah kegiatan yang tidak dapat dihindari. Bahkan, kegiatan ini malah dianjurkan karena perujukan dan pengutipan akan sangat membantu dalam pengembangan ilmu. Pada penulisan karya ilmiah, seorang penulis wajib untuk tidak melakukan sesuatu kecurangan yang sering disebut dengan plagiasi. Yang mana plagiasi ini merupakan suatu kecurangan berupa mengambil tulisan atau pemikiran dari orang lain yang diakui sebagai pemikiran dan hasil tulisannya sendiri. Oleh karena itu, penulis karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi harus membuat dan mencantumkan pernyataan bahwa karyanya itu bukan pengambil alihan pemikiran atau tulisan orang lain. Berikut beberapa kode etik penulis. Yang pertama, melahirkan karya orisinal, bukan ciplakan. Lalu, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Selanjutnya, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Kemudian, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Memberi manfaat bagi masyarakat pengguna. Dalam kaitan dengan berkala ilmiah, menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju. Lalu, menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala dengan yang dituju. Selanjutnya, menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Dan yang terakhir, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah seperti falsifikasi, fabrikasi, dan plagiat. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan yang biasa terjadi selama proses penulisan karya ilmiah, entah itu kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan tersebut dapat dirincikan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, pemalsuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan oleh peneliti yang enggan dengan sengaja tidak melakukan kegiatan analisis secara bertahap sesuai dengan rancangan penelitian yang ada, sehingga timbullah keinginan untuk melakukan pemalsuan hasil. Pemalsuan hasil dari penelitian itu dapat diidentifikasi oleh pihak penguji melalui pencocokan antara data dan temuan. Oleh karenanya, sebagai seorang peneliti yang baik, maka haruslah mengikuti prosedur penelitian yang sesuai rancangan yang telah direncanakan untuk mendapatkan hasil temuan yang relevan dan orisinal. Kesalahan yang kedua yaitu pemalsuan data penelitian. Kasus ini sering terjadi karena dalam proses sebuah penelitian, hal yang termasuk cukup sulit adalah pengumpulan data. Pemalsuan data dapat diketahui oleh penguji dengan menanyakan kesesuaian proses pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan hasil data yang didapatkan. Selanjutnya, pencurian proses dan hasil. Maksudnya adalah plagiasi atau mengambil ide, informasi, data, atau hasil
hasil kegiatan ilmiah, tanpa mencantumkan identitas sumber yang diambil. Lalu yang keempat, pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Pelaksanaan peneliti yang sulit dilakukan oleh satu orang, maka akan dibantu dengan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Mereka pada dasarnya bekerja dengan profesional, oleh karena itu mereka harus diperlakukan dengan profesional juga. Kesalahan penulisan proses menulis karya ilmiah yang kelima yaitu perbuatan tidak adil sesama peneliti. Perbuatan tidak adil ini dapat berupa tidak dicantumnya nama peneliti kedua dalam hasil penelitian. Kemudian yang keenam, kecerobohan yang disengaja. Misalnya berupa penggunaan alat pengganti dalam mengumpulkan data yang tidak relevan. Dan yang terakhir, penduplikasian. Penduplikasian ini dapat berupa penyalinan informasi secara menyeluruh dari hasil karya ilmiah peneliti dengan hanya mengganti satu atau beberapa unsur judul ataupun substansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme adalah tindakan menjiplak, menduplikasi, atau mengambil suatu pendapat, karangan milik orang lain dan mengaku atau menjadikan karya tersebut seakan-akan pendapat atau karangan sendiri. Menurut Sastro Asmoro, plagiarisme dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan bidang yang dicuri. Apa aja sih yang dicuri? Nah, yang dicuri ini dapat berupa gagasan, konten, kosakata, kalimat, paragraf, dan juga plagiarisme total. Yang kedua, berdasarkan bermaksud atau tidaknya plagiarisme. Seperti plagiarisme yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketiga, berdasarkan jumlah atau tampilan kata, kalimat, dan paragraf yang diplagiasi. Yang termasuk ke dalam plagiarisme ringan berada di angka kurang dari 30%. Kemudian yang tergolong ke dalam plagiarisme sedang berada di angka 30-70%. Dan termasuk ke dalam golongan plagiarisme berat berada di angka lebih dari 70%. Dan yang terakhir berdasarkan pola plagiarisme. Yang termasuk pola plagiarisme ini ada plagiarisme kata per kata dan juga plagiarisme mosaik. Nah, itu dia materi mengenai kode etik penulisan karya ilmiah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar pada forum Google Classroom. Terima kasih.